Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat datang di ibadah virtual GKE DKI Jakarta. Warta Jemaat hari ini Minggu 26 September 2021 akan saya bacakan sebagai berikut. Saat ini ibadah Minggu GKE DKI Jakarta masih dilaksanakan secara virtual dan ditayangkan di channel YouTube GKE DKI Jakarta pada setiap hari Minggu dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Liturgi ibadah Minggu hari ini dapat diunduh atau didownload melalui link yang tercantum di deskripsi video ibadah ini. Petugas ibadah Minggu ini adalah pemberitaan firman dibawakan oleh Pendeta Pastria Ekatara STH, liturgus oleh Diakon Etsy Krisanti, pembacaan Alkitab dan pembacaan Warta Jemaat oleh saya sendiri Ipanto Saputra, pemusik oleh Alprinda Klaranihin. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk hadir dalam ibadah keluarga secara virtual di tempat keluarga Ibu Ita Petrus yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 29 September 2021 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Link ibadah akan dikirimkan melalui WhatsApp group atau personal chat. Jika ada jemaat yang meminta untuk dilayani, dapat menghubungi Sekretariat GKE DKI Jakarta di Jalan Dewi Sartika nomor 136A, Cawang, Jakarta Timur. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Selengkapnya, Warta Jemaat dapat dibaca melalui pesan yang dikirimkan ke WhatsApp grup jemaat. Mari dukung pelayanan GKE DKI Jakarta dengan memberikan like, comment, and subscribe channel YouTube GKE DKI Jakarta. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat GKE dimanapun berada. Syukur kepada Tuhan yang telah memelihara kita sampai pada saat ini. Ibadah pada saat ini dihususkan untuk merayakan Hari Doa Alkitab yang secara serentak dilaksanakan juga oleh gereja-gereja di Indonesia dan di dunia setiap bulan September dalam rangka merayakan terbitnya terjemahan Alkitab dalam bahasa-bahasa ibu di dunia. Mari kita beribadah kepadanya agar iman kita semakin kuat dan mewujud nyata dalam setiap laku kita. Mari kita berdiri dan menyanyikan PKJ nomor 28 ayat yang pertama dan yang kedua. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat bala surga semua puji Dia. Hendaklah semuanya puji nama Tuhan Allah, sebab atas perintahnya semuanya tercipta. Hai alam semesta yang diciptakan Tuhan Allah, hai api, hujan, es, dan salju, kabut, angin, badai, bernyanyilah semuanya memuji-muji Dia, sebab yang tinggi luhur hanya nama Tuhan Allah. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat kerubin serafim pun puji Dia, yang mendirikan semuanya untuk selamanya. Keagungannya mengatasi langit alam raya. Wahai segala raja serta pemerintah dunia, seruda anak darah, orang tua dan yang muda, bunyikan bagi Tuhanmu seruling dan kecapi, dan
Mari kita tahbiskan ibadah kita. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 425 ayat yang pertama dan yang kedua. Berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kita telah dengar jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Sebagai manusia, kita sering melakukan kesalahan dan dosa yang menyakiti Tuhan dan sesama ciptaan. Untuk itu, dengarlah firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk itu, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami datang kepadamu mengakui segala dosa dan kesalahan kami, baik dosa pikiran kami, dosa perbuatan kami, dan tingkah laku kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjauhkan semua dosa itu dari kehidupan kami. Kiranya kasih dan anugerah-Mu bersinar atas kami dan menguduskan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Mazmur 124 ayat 1-8 dengan perikop: Terpujilah penolong Israel. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarkanlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, kita manusia bangkit melawan kita. Maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap
burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang berbahagialah ia mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Ibu Bapa, saudara sekalian, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 38 sampai 50, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan, atas kesempatan yang telah Tuhan berikan pada hari Minggu ini kami beribadah kepada Tuhan, dan kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah oleh tuntunan Roh Kudus kami boleh diberikan hikmat untuk memahami firman Tuhan, terlebih-lebih dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang tidak terbatas mengatasi kami semua yang terbatas ini, sehingga kami semua boleh menerima berkat dari firman Tuhan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, pakailah hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Markus pasal 9 ayat 38 sampai 50. Di bawah perikop, seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan, dan siapa yang menyesatkan orang tentang garam. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom.
Ibu Bapak, saudara sekalian jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pada hakikatnya semua orang ingin hidup berbahagia dan juga damai sejahtera. Kondisi damai dan nyaman yang didambakan oleh seluruh manusia, itulah yang harus selalu diciptakan oleh semua pihak. Damai bukanlah hal yang mustahil, namun untuk mencapainya butuh pengorbanan. Hidup damai adalah tujuan kekristenan yang harus diwujudkan kapanpun dan dimanapun. Semua orang Kristen harus memperjuangkan hal ini, siapapun dia. Tuhan menghendaki agar semua orang dapat hidup berdampingan dalam damai. Yesus mengajarkan bagaimana bersikap terhadap orang lain sehingga tercipta sebuah hubungan yang harmonis. Tetapi membangun hubungan yang indah, yang harmonis itu memang tidaklah mudah. Selain manusia ini memiliki perbedaan yang dapat menjadi benteng pemisah di dalam diri manusia, juga bercokol dosa. Ada iri, dengki, benci, curiga, cemburu, rasa takut, dan sebagainya. Semua itu dapat menjadi penghambat untuk menikmati kedamaian di dalam kehidupan bersama. Nas firman Tuhan hari ini adalah kelanjutan dari pembicaraan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya di pasal sebelumnya, di Markus pasal 9 ayat 30 sampai 37. Ayat sebelumnya maksud saya, yaitu perkataan Yesus yang tidak dimengerti para muridnya, dan juga pembicaraan murid-muridnya tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Dalam nas khotbah kali ini memperlihatkan pada kita bahwa ternyata murid Yesus juga belum mengerti sepenuhnya akan apa yang telah diajarkan Tuhan Yesus. Pikiran tentang siapa yang terbesar di antara mereka masih jelas terlihat ketika Yohanes mengungkapkan bahwa mereka telah mencegah orang yang di luar murid Yesus yang selalu bersamanya untuk mengusir setan di dalam nama Yesus. Anggapan murid-murid Yesus bahwa mereka tidak memiliki hak untuk berbuat sesuatu atas nama Tuhan Yesus, sementara mereka bukan bagian dari murid-murid yang selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Yesus meluruskan pemikiran para murid. Bagi Yesus, segala perbuatan yang tidak bertentangan dengan misinya adalah baik adanya, apabila orang itu mempergunakannya dengan sungguh-sungguh untuk menolong orang lain. Karena itu, siapapun yang melakukan pengusiran setan atas nama Yesus tidak perlu dicegah. Suatu semangat terbuka yang seharusnya merupakan ciri khas sebagai umat Allah ditunjukkan di sini. Pertimbangan Tuhan Yesus Kristus ada dua. Pertama, orang semacam itu tidak akan mungkin segera berbalik menentang Kristus sesudah mengadakan mujizat di dalam namanya. Alasan yang kedua ialah karena orang itu tidak melawan Kristus dan murid-muridnya, maka sampai tingkat tertentu dia ada di pihak mereka. Ibu bapak saudara sekalian, segala perbuatan baik akan menerima upahnya sekalipun nilai perbuatan itu kecil. Para murid tentu pernah mengalami kehausan di dalam perjalanan mereka. Dan sangat mungkin mereka melintasi desa-desa dan singgah sejenak di rumah penduduk, lalu disuguhkan segelas air. Biarpun perbuatan itu tidak seberapa, tetapi Allah tidak pernah melupakan upah bagi yang telah memberinya itu. Justru yang perlu kita antisipasi ialah di dalam kita membangun hubungan yang harmonis, hubungan yang damai dengan orang lain, apabila terjadi saling menyesatkan. Menyesatkan dalam istilah bahasa Yunani atau yang dikatakan skandalizo berarti menaruh sebuah perangkap atau jerat di jalan yang akan dilalui oleh seseorang
sehingga membuat orang itu tersandung. Yesus ingin pengikutnya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain dan dapat menyingkirkan batu sandungan bagi dirinya sendiri. Penyesatan itu dapat terjadi pada orang lain. Tuhan Yesus mencontohkan penyesatan di dalam firman Tuhan ini terhadap anak-anak kecil yang percaya, yaitu yang dimaksudkan dengan anak-anak kecil yang percaya ialah mereka yang masih lemah iman. Iman si pengusir setan yang masih belum berkembang harus dikembangkan lebih lanjut dan bukannya dihalangi. Kritikan tajam ini diberikan Tuhan Yesus terhadap ketidakdewasaan rohani yang dilakukan oleh para murid ini, yang bisa saja akan membuat seseorang itu semakin menjauh dari Tuhan. Selain menyesatkan orang lain, seseorang dapat saja menyesatkan dirinya sendiri. Mungkin saja seseorang menempatkan batu sandungan di jalan yang akan dilewatinya. Tidak diragukan lagi bahwa perintah untuk memenggal tangan yang menyesatkan bersifat kiasan dan bersifat hiperbola. Pengertian dari ayat ini ialah bahwa segala hal yang membuat seseorang terjatuh atau kita terjatuh ke dalam dosa harus langsung disingkirkan. Tuhan Yesus menegaskan bagaimana beratnya hukuman bagi orang yang menyesatkan orang lain karena ia telah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena telah membuat orang itu jauh dari Tuhan. Yesus menggambarkannya dengan batu kilangan diikatkan ke lehernya, lalu dia dilemparkan ke laut. Batu kilangan adalah sebuah batu besar datar yang diputar oleh seekor keledai untuk menggiling gandum. Begitu juga hukuman yang akan diterima seseorang yang karena mengikuti keinginan dagingnya sehingga meninggalkan perintah Tuhan. Yesus menggambarkannya dengan dicampakkan ke dalam neraka. Neraka merupakan terjemahan dari kata Yunani Gehenna yang merupakan peralihan dari kata Ibrani Gehinom yang artinya lembah Hinom. Lembah ini terletak di barat daya Yerusalem dan menjadi tempat pembuangan. Maksud saya, lembah ini terletak di barat daya Yerusalem dan dikutuk karena pernah merupakan tempat penyembahan dewa Molok. Dan di tempat ini kemudian menjadi tempat pembuangan sampah kota, di mana api terus berkobar dan memusnahkan sampah itu menjadi abu. Sampah dan kotoran yang dibuang di situ juga pasti banyak yang berulat. Di dalam pemikiran Yahudi, lembah itu menjadi lambang dari tempat penghukuman kekal. Pada bagian akhir perikop ini, Yesus menekankan kata garam. Garam itu begitu penting karena berkhasiat memberi cita rasa dan juga mengawetkan makanan agar tidak cepat busuk. Dalam hal ini, garam yang dimaksudkan adalah firman Allah yang telah dipahami oleh para murid. Mempunyai garam dalam dirimu adalah nasihat supaya firman Tuhan yang tertulis dalam diri para murid itu dapat digunakan untuk menciptakan suasana damai di dalam kehidupan bersama. Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam hubungan kita sesama manusia atau dengan ciptaan lain, kita masih sering merasakan ada jurang pemisah, termasuk juga antara gereja satu dengan gereja yang lainnya. Allah berkarya tidak hanya melalui satu orang atau satu kelompok saja, tetapi Allah bebas memberi kuasanya bagi setiap orang yang mengandalkan namanya. Allah berkarya tidak hanya di satu tempat, tetapi mencakup seluruh dunia ini. Hidup manusia harus menciptakan damai sejahtera.
Segala yang kita miliki mestinya dipergunakan untuk kebaikan dan bermanfaat dalam menjalin hubungan yang baik seorang dengan yang lain, termasuk juga menjaga bumi tempat tinggal kita dan sesama ciptaan lain. Janganlah kita rakus, hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, keluarga maupun kelompok kita, tetapi juga menjaga kedamaian di bumi ini. Banyak yang kesulitan air bersih, banyak binatang yang kehilangan tempat tinggal akibat kerakusan manusia. Hendaklah kita senantiasa mencerminkan kasih Kristus dengan hidup membawa damai bagi sesama. Selamat Hari Doa Alkitab. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita terima, marilah kita menyanyikan pujian dengan judul Sungguh Alangkah Baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesana Allah merintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah merintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Ibu Bapa, saudara sekalian, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah bersama-sama kami dengarkan tadi. Biarlah firman-Mu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami dimampukan untuk menjadi orang-orang yang membawa damai di dalam kehidupan kami bersama. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia ya Tuhan, para pemimpin bangsa, pejabat pemerintah dan aparat keamanan, supaya mereka dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Kami juga berdoa agar kondisi keamanan serta kerukunan hidup seluruh rakyat Indonesia, supaya rakyat Indonesia dapat bersama-sama menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini dan menghargai semua keberagaman yang ada di Indonesia, sehingga terjalin perdamaian di dalam kehidupan bermasyarakat. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia dan negara-negara lain yang terdampak virus corona, baik dalam hal kesehatan maupun juga pertumbuhan ekonomi ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa
menolong semua negara-negara yang pada saat ini terdampak ini ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk penerapan PPKM yang sedang diberlakukan pada saat ini. Biarlah kami selaku masyarakat di masa pandemi ini dapat mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Kami juga berdoa untuk pencegahan penyebaran virus corona, untuk pengobatan terhadap pasien yang terpapar virus, untuk ketersediaan obat-obatan, peralatan dan rumah sakit yang menampung pasien, serta tenaga kesehatan, tim medis yang menanganinya. Kami juga berdoa untuk vaksinasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah, supaya dapat segera diterima oleh semua lapisan masyarakat. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk program kegiatan pelayanan gereja, khususnya Gereja Kalimantan Evangelis, dari tingkat sinode hingga jemaat. Tolong agar kami dapat menjadi garam dan terang bagi dunia ini, dimanapun gerejamu berada, dan mampukanlah gerejamu untuk menjawab kebutuhan dan tantangan dalam jemaat maupun di dalam masyarakat. Kami berdoa untuk pembangunan aula GKE DKI Jakarta, sertai pemborong, pengawas, tukang, dan semua orang yang ambil bagian dalam setiap proses agar berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa dalam rangka Hari Doa Alkitab bagi upaya pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia, khususnya bagi penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa daerah. Pada tahun 2021 ini, mereka sedang dalam upaya penerjemahan Perjanjian Lama dalam bahasa Sauk, Papua Barat. Kiranya Tuhan Engkau memberkati dan menyertai, sehingga segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik ya Tuhan, sehingga semakin banyak orang yang mengenal nama-Mu, yang percaya kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk orang-orang yang memberi diri melayani, pendeta, penatua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu, pemain musik, multimedia dan produksi, serta semua orang yang memiliki hati untuk melayani, yang memberikan diri mereka ya Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah kami senantiasa ya Tuhan, meskipun keadaan sulit, tapi kami percaya Tuhan memampukan kami untuk tetap melayani dengan setia. Kami berdoa bagi jemaat GKI DKI Jakarta yang pada saat ini sedang sakit, baik mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah melalui pengobatan, perawatan, melalui para medis, mereka boleh disembuhkan oleh Tuhan. Berdoa juga bagi mereka yang berulang tahun kelahiran dan juga pernikahan. Biarlah sukacita, damai sejahtera Allah, serta hikmat dari Allah ditambahkan kepada mereka. Kami berdoa bagi setiap anggota jemaat, anak-anak di dalam tumbuh kembangnya, kaum muda dalam masa pencarian jati diri, di dalam persekutuan, pendidikan, pergaulan, pekerjaan maupun pencarian pasangan hidup. Kiranya Tuhan Engkau yang menuntun mereka senantiasa. Bagi kaum ibu dan bapak dalam kehidupan rumah tangga, di dalam pelayanan dan karir, kiranya mereka dapat menjadi contoh teladan yang baik bagi kaum muda. Bagi orang tua kami yang telah memasuki masa usia indah, kiranya mereka diberikan kesehatan, kekuatan, dan dilingkupi dengan sukacita di dalam Tuhan. Inilah ya Tuhan doa kami, sertai kami sebagai umat-Mu di dalam setiap tugas tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Tuntunlah kami di dalam menjalani minggu ini, agar kami senantiasa mengisi hari-hari kami dengan bijaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar berdoa Bapa kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan bersama-sama memberikan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu memberikan yang terbaik bagi kita.
Persembahan dapat dikumpulkan secara mandiri kepada jemaat masing-masing atau ke rekening jemaat GKE DKI Jakarta. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mazmur pasal 58 ayat yang 8. 1 Tawarik pasal 29 ayat 17a. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu, ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahanmu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 337 ayat yang pertama dan yang ketiga. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkah hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ibu Bapa, saudara sekalian, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan membacakan penjelasan persiapan perjamuan kudus atau sensora morum bagi kita pada saat ini. Pada ibadah hari Minggu, tanggal 3 Oktober 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Memahami perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus adalah tanda dan meterai yang ditentukan dan diperintahkan Tuhan Yesus untuk dirayakan. Sakramen perjamuan kudus diadakan karena anugerah Allah dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus menerima dan melayakkan setiap orang untuk menerima janji-janjinya. Anugerah Allah
mendahului dan menumbuhkan kesadaran iman, agar setiap orang percaya secara pribadi dan bersama-sama, baik orang dewasa maupun anak-anak, untuk merayakan dan memperingati penggenapan janji-janji Allah. Perjamuan kudus dirayakan untuk memperingati bahwa Tuhan Yesus telah menyerahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya demi menyelamatkan kita dan seluruh umat manusia. Perjamuan kudus dilayankan untuk merayakan bahwa oleh pengorbanan Tuhan Yesus, maka manusia yang berdosa menerima karunia Roh Kudus, hidup kekal dan menjadi anggota kerajaan Allah. Perjamuan kudus juga dilayankan untuk menghibur dan menguatkan orang-orang percaya ketika harus mengalami berbagai penderitaan dan memikul salib oleh karena imannya, sekaligus membangun dan menguatkan pengharapan bahwa setiap orang percaya akan masuk ke dalam perjamuan anak domba Allah yang akan dilaksanakan di dalam kerajaan Allah yang kekal. Pada saat perjamuan malam terakhir, Tuhan Yesus menghendaki agar kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Tuhan Yesus berarti mengalami kehadirannya sebagaimana murid-muridnya dahulu, dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mengenang Tuhan Yesus juga berarti menyadari bahwa seluruh pengorbanan yang sudah Ia lakukan adalah untuk keselamatan dunia. Karena itu, marilah kita merenungkan. Apakah kita sungguh-sungguh rindu untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, serta untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang memperbaharui hidup kita? Apakah kita sungguh-sungguh menghayati seluruh hidup dan pelayanan Tuhan Yesus hingga kedatangannya kembali adalah berkaitan dengan hidup kita, sehingga kita bertekad untuk setia kepadanya sampai akhir hidup? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Tuhan Yesus memecahkan roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Tuhan Yesus, sehingga Ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Apakah kita sudah menghayati bahwa Tuhan Yesus menjadi kepala dalam setiap kehidupan, baik kehidupan berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita? Apakah kita sudah menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang harus saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitannya. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita bagi keselamatan dunia. Karena itu, marilah kita renungkan, apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama? Sebagai anggota tubuh Kristus, sudahkah kita menjadi wujud kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia? Sebagai telinga yang bersedia mendengar dan peduli dengan keluh kesah dari orang-orang yang memerlukan pertolongan? Sebagai mulut yang menyuarakan kebenaran? Sebagai tangan yang berkarya
memperjuangkan keadilan dan damai sejahtera. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk mempersiapkan diri dalam ikut merayakan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 3 Oktober 2021 nanti. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen diakhiri dengan menyanyi Haleluya, Haleluya, Haleluya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, marilah kita menyanyi dari PKJ nomor 184, bait yang pertama hingga yang kedua. Nama Yesus termulia. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal namamu. Suruh
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih telah beribadah bersama Gereja Kalimantan Evangelis DKI Jakarta. Bersama ini kami menghimbau agar jemaat tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, dan yang terpenting jangan lupa berdoa. Mari terus dukung pelayanan GKE DKI Jakarta dengan klik tombol subscribe channel YouTube GKE DKI Jakarta. Jangan lupa berikan like dan komentar di kolom yang tersedia. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.